Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dengan NIM 22002038. Sebelumnya di sini yang saya hormati dosen pengampu mata pelajaran humas yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dan Ibu Dr. Merika Setiawati. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi pertemuan 14 yaitu penanganan kasus-kasus kehumasan atau PR. Materi pertama yaitu mengelola komplain pelanggan. Yang pertama, konfirmasi dan terima keluhan pelanggan dengan baik. Menyatakan kepada pelanggan bahwa perusahaan mengambil komplain mereka serius dan mencoba menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang kedua, segera meminta maaf kepada pelanggan. Mengucap maaf atas ketidakpuasan yang dialami pelanggan sebelum menawarkan solusi. Yang ketiga, tunjukkan rasa empati dan komunikasi yang baik. Menampilkan empati dan baik dalam komunikasi dengan pelanggan untuk memahami perasaan mereka dan mencari solusi yang sesuai. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber keluhan. Menentukan sumber keluhan pelanggan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil. Selanjutnya, teknik penanganan keluhan. Menggunakan teknik penanganan keluhan yang tepat untuk mengatasi masalah yang dialami pelanggan. Materi kedua yaitu pelayanan prima. Pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan, sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Secara umum, tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Materi ketiga itu ada manajemen krisis. Manajemen krisis merupakan area keahlian yang harus dimiliki oleh setiap public relation yang berorientasi kepada masa depan dan mencoba mengantisipasi kejadian yang dapat mengganggu hubungan-hubungan penting. Public relation memiliki peran dan fungsi penting dalam merencanakan program persiapan krisis, manajemen krisis itu sendiri pada waktu terjadi krisis dan strategi setelah krisis sesuai ditanggulangi. Selanjutnya, faktor-faktor pelayanan krisis. Yang pertama, krisis karena terkait masalah kriminal. Jenis krisis ini merupakan ancaman besar untuk beberapa industri seperti pariwisata, perbankan, dan penerbangan. Contoh krisis ini antara lain terorisme, pembajakan, kekerasan, perjudian, pemalsuan, dan pencurian. Kasus ini membutuhkan respon yang tepat karena sangat menghambat media. Yang kedua, krisis karena hubungan kerja yang buruk. Krisis ini dapat mengarah pada kondisi tidak terkendali yang serius dalam operasional perusahaan. Kekuatan perusahaan atau pekerja dapat memaksa industri untuk tutup sehingga perusahaan terpaksa bertindak agresif. Hubungan antara pekerja dan perusahaan seharusnya dijaga agar tidak sampai pada level saling merusak. Salah satu contoh krisis kerja karena hubungan kerja yang buruk adalah pada saat karyawan sempurna demo. Yang ketiga itu krisis karena penggantian manajemen. Kadang-kadang perubahan dalam organisasi dianggap sebagai suatu krisis. Beberapa perusahaan menempatkan CEO merupakan sebagai figur penting yang tidak tergantikan sehingga kepergiannya betul-betul meninggalkan krisis. Beberapa perusahaan perlu menyiapkan
rencana penggantian pimpinan sehingga krisis semacam itu tidak perlu terjadi. Berikut contoh krisis karena pergantian manajemen. Pada saat Menteri Perhubungan mengusulkan pergantian manajemen PT KAI pada tahun 2005. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.